Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi di hari kelima. Di era yang serba instan ini, kita seringkali ingin jawaban doa yang secepat kilat. Kita sering menganggap kalau kemenangan belum terlihat, berarti kita sudah kalah. Namun, tahukah Anda bahwa seringkali kemenangan terbesar Tuhan dikerjakan justru di masa-masa kita sedang menunggu? Hari ini kita akan belajar bahwa iman bukan hanya soal berlari menaklukkan tantangan, tapi juga soal berdiri tegak menantikan janji Tuhan dengan sabar. Ya Roh Kudus, berikanlah kami ketenangan hati hari ini. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak sabar menantikan waktu-Mu. Ajarilah kami untuk percaya bahwa di saat kami diam menunggu, Engkau sedang bekerja mempersiapkan kemenangan bagi kami. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar dalam teks aslinya menggunakan kata hipostosis, yang berarti sebuah akta kepemilikan atau jaminan hak milik. Meskipun tanahnya belum kita injak, akta itu membuktikan bahwa tanah itu milik kita. Begitulah iman. Iman memberikan kita perasaan menang saat masalah masih ada di depan mata. Kemenangan dimulai saat kita memiliki jaminan di hati kita. Kesabaran adalah cara kita menjaga akta tersebut sampai hari penggenapan tiba. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini Anda sedang lelah menunggu pemulihan ekonomi, menunggu jodoh, atau menunggu kesembuhan. Ingatlah ini. Menunggu bagi orang beriman bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Itu adalah waktu pemrosesan karakter. Iman yang sabar berkata, "Tuhan, meski aku belum melihat jalannya, aku sudah merasakan kemenangannya." Jangan menyerah tepat di depan pintu kemenangan. Tetaplah percaya, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Bayangkan seorang petani yang menanam benih bambu Cina selama 4 tahun pertama. Tidak ada pertumbuhan yang terlihat di atas tanah. Namun pada tahun kelima, dalam waktu beberapa minggu saja, bambu itu tumbuh setinggi puluhan meter. Selama 4 tahun itu, benih tersebut tidak mati. Ia sedang membangun akar yang sangat dalam dan kuat. Kadang, masa tunggu Anda adalah masa di mana Tuhan sedang memperkuat akar iman Anda, agar saat kemenangan itu datang, Anda tidak akan mudah tumbang. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman bukan karena dia sempurna, tapi karena dia sabar. Ia harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anak perjanjian itu. Meskipun secara logika tubuhnya sudah tidak mungkin, Abraham tetap percaya. Dalam berharap, kemenangan Abraham adalah bukti bahwa bagi mereka yang sabar, janji Tuhan tidak pernah gagal. William Wilberforce, seorang tokoh di Inggris yang berjuang selama 20 tahun untuk menghapuskan perdagangan budak. Ia mengalami kegagalan berkali-kali, dihina, dan jatuh sakit. Namun, karena imannya pada keadilan Tuhan, ia tidak berhenti. Tepat 3 hari sebelum ia meninggal, ia mendengar berita bahwa perdagangan budak akhirnya dihapuskan. Kesabarannya memenangkan kemanusiaan. Kemenangan iman tidak selalu datang dengan cepat, tapi ia selalu datang tepat pada waktunya bagi mereka yang tidak menyerah. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kesabaran adalah bagian dari kemenangan kami. Berikan kami keteguhan hati. Kami percaya apa yang telah Engkau janjikan pasti Engkau genapi pada waktunya yang terbaik. Amin. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah karajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikanmu kekuatan batin untuk tetap sabar dan setia. Kiranya Ia memberikanmu kedamaian di tengah masa penantianmu, dan kiranya fajar kemonanggenia segera terbit menerangi hidupmu. Waktu Tuhan mungkin bukan waktu kita, tapi percayalah, waktunya tidak pernah salah. Terima kasih sudah setia mengikuti renungan hari kelima. Ini jika Anda merasa dikuatkan, silakan tekan like, komen, share, dan subscribe. Selamat beraktivitas dengan hati yang tenang. Tetaplah berharap karena kemenangan Anda sudah dekat. Tuhan memberkati.